Halo Sobat Book Reading, jumpa lagi di episode kedua. Kali ini kita masih meneruskan membaca buku Manifesto Islam Cinta karya Haidar Bagir. Kita akan melanjutkan membaca buku masih di bagian 2, Paradigma Islam Cinta, Allah Tuhan Cinta, bagian kedua. Di dalam buku Manifesto Islam Cinta ini kita akan mulai membaca dari halaman 62. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis qudsi, Tuhan menyatakan dengan tegas bahwa rahmatku mendominasi kemurkaanku. Dalam hal jumlah ayat, Tuhan sendiri mengungkapkan dirinya melalui nama-nama indah yang mempesona. Jamal, sebanyak 5 kali lebih banyak daripada jumlah ayat yang di dalamnya dia mengungkapkan dirinya melalui sifat-sifat kerasnya atau jalal. Sejalan dengan ini, sifat murkanya hanya muncul 1 kali dalam kitab suci, sedangkan sifat yang sebaliknya, Maha Pengampun, muncul sekitar 100 kali. Sungguh, tidak ada makhluk ciptaannya yang luput dari belas kasihannya. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Quran Surat 7 ayat 156. Ayat terakhir ini dengan jelas menyatakan bahwa segala sesuatu, bahkan termasuk juga hal-hal yang tampak sebagai sifat keras dan menyiksanya, sebenarnya adalah manifestasi dari sifat ulas asihnya. Memang benar, sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Arabi yang dikutip sebelumnya, bahwa prinsip cinta dan belas kasih ilahi tidak akan menghilangkan fakta bahwa dia juga memiliki sifat murka dan keadilan. Dia adalah coincidentia oppositorum, kombinasi sifat-sifat berlawanan yang berada secara bersamaan. Kemarahan dan penerapan keadilan yang tegas tentu saja merupakan bagian dari tindakannya. Namun, berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis, serta dominasi frekuensi kemunculan nama-nama indah atas nama-nama keras yang disinggung di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa sifat-sifat keras ini sebenarnya adalah manifestasi dari prinsip yang sama dari cinta dan ulas asih. Cinta dan ulas asihnya kepada manusialah yang membuat dia memberikan keadilan dan menegakkan hukum, yaitu sebagai bagian dari sifat maha memelihara, rububiyahnya. Dalam analisis terakhir, bahkan neraka diciptakan sebagai hasil dari manifestasi kasih sayangnya. Dalam konteks ini, hukuman di neraka harus lagi dilihat sebagai manifestasi dari sifat kasihnya, yaitu sebagai tindakan pendidikan, suatu bentuk pemberian pelajaran untuk menyucikan penghuninya dari kotoran yang ada di dalam jiwa mereka. Faktanya, kata nar yang berarti api neraka memiliki akar kata yang sama dengan kata nur yang berarti cahaya. Bahkan sesungguhnya Tuhan yang pada awalnya telah menciptakan alam semesta ini dengan motif kasih sayang. Menurut hadis qudsi yang terkenal, aku adalah harta karun tersembunyi. Aku cinta, rindu untuk dikenali, sehingga aku ciptakan makhluk agar aku dikenali. Dalam hadis lain yang serupa, dia berkata, aku senang dikenal sebagai pengampun, penutup aib, yang paling indah,
yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, sehingga aku ciptakan ciptaanku agar aku dikenali sebagai demikian. Beginilah cara Tuhan menjelaskan alasan penciptaan alam semesta. Kasih sayang pada dasarnya adalah prinsip penciptaan pada awalnya, dan kasih sayang inilah yang mendorong setiap makhluk di bumi untuk berjuang agar dapat kembali bersatu dengan Tuhan, sumbernya yang penuh cinta dan kerinduan, dengan menjalani kehidupan yang baik yang akan menghasilkan ridho-Nya. Memang salah satu nama Allah yang menjadi satu sifatnya adalah Al-Wajid. Kata ini memiliki beberapa arti. Selain memiliki makna kasih sayang yang intens dan eksistensial, kata ini juga berarti tindakan menciptakan. Jika direnungkan, nama suci ini menunjukkan hubungan yang sangat dekat antara kasih sayang dan penciptaan, yang sejalan dengan hadis qudsi yang dikutip sebelumnya. Manusia bisa ada di sini karena kasih sayangnya. Seluruh alam semesta ada di sini karena kasihnya. Inilah yang membuat Nabi bersabda dalam sebuah hadis, Tuhan itu indah dan mencintai keindahan. Dan di waktu lain berseru, aku melihat Tuhanku dalam wujudnya yang paling indah. Maka yang bersumber dari Tuhan yang Maha Pengasih tidak ada lain kecuali kebaikan. Bahkan hal-hal yang tampak di permukaan sebagai buruk sesungguhnya berfungsi untuk mencapai kebaikan yang lebih besar, dan dengan demikian mewujudkan kasih sayangnya kepada alam semesta. Ya, sekali lagi, murkanya pada hakikatnya adalah wajah lain dari rahmatnya. Lebih jauh dari itu, salah satu kata yang digunakan Al-Quran untuk menunjukkan kasih sayang adalah kata wud, yang dalam bahasa Arab berarti bentuk cinta tertinggi, yang disebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih. Quran surat 19 ayat 96. Al-Wadud, pemberi wud, adalah salah satu nama indah Allah yang berarti sumber kasih sayang. Dia telah memberkahi manusia dengan kapasitas tak terbatas untuk mengembangkan kasih. Hub adalah kata lain yang digunakan dalam Al-Quran yang juga berarti cinta, sebagaimana dinyatakan di dalam ayat Al-Quran surat 5 ayat ke-54, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Dalam kitabnya Allah juga berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran surat 51 ayat 56. Kata untuk beribadah kepadaku adalah terjemahan dari bahasa Arab liya'budun. Menurut salah seorang ahli tafsir paling berwibawa di antara para sahabat Nabi, yakni Ibn Abbas, kata itu harus dipahami sebagai liya'rifun, atau untuk mengenalku. Nah, ketika kita menyandingkan ayat tersebut dengan hadis qudsi yang dikutip sebelumnya itu, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pada gilirannya kata untuk mengenalku dalam ayat itu harus dipahami sebagai liyuhibbun, atau untuk mencintaiku. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.